Ini momen yang sangat luar biasa ya. Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Dan Ma'had ini Masya Allah ketika kita dirikan di bulan Ramadan tahun 2020 ya, jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah ini semuanya bukti bahwa berkahnya bulan Ramadan. Dengan modal yang boleh kita katakan nggak ada ya, tapi karena barokah tadi itu, yaitu yang tadi kita katakan, kita hitung pakai hitungan matematika nggak mungkin, tetapi kalau Allah mengatakan kun fayakun semuanya jadi gitu ya. Nah ini barokah yang bisa kita lihat ya, kebarokahan yang kita bisa rasakan gitu. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang Allah mudahkan itu Allah ridho. Sesuatu yang Allah mudahkan ini berarti Allah ridho. Dan semoga ya ke depan terus ya, MSA dan juga para wakif ya, kemudian juga para santri dan keluarga besar ini senantiasa dalam keridhaan Allah SWT, sehingga keberkahan ini terus itu sampai hari akhir. Ini doa kami juga ya, doa kami setiap kami sujud, kita minta kepada Allah jadi supaya ini menjadi legasi abadi ya sampai hari kiamat, sehingga siapapun yang berinvestasi di sini, karena kami dari awal sampai hari ini dan insya Allah selamanya tetap mengatakan ini bukan Ma'had kami, tapi ini adalah wakaf ya. Wakaf itu miliknya Allah. Kami itu hanya diberi amanah untuk mengelola, dan Alhamdulillah kita sudah kelola dengan semaksimal yang kami mampu, dan insya Allah hasilnya sudah bisa kita lihat hari ini. Bayangkan nanti 5-10 tahun ke depan ketika anak-anak yang dicetak hari ini sudah menjadi tokoh-tokoh umat ya, pada saat itu mungkin kita sudah tidak bisa lagi di atas panggung, kita tinggal melihat di belakang. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah menerima setiap amal-amal baik kita dan menjadikannya berlipat-lipat, terutama pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, untuk semakin pemurah pada malam-malam yang kita cari, malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian sudah dirahmati Allah yang menyaksikan channel ini senantiasa setiap tahun sebagaimana teman-teman tunggu-tunggu, kita akan update tentang kondisi Ma'had Syaraful Haramain, dan bersama langsung seperti biasa dengan guru kami Khodimul Ma'had, yaitu adalah Ustadz Hafiz Abdurrahman. Ustadz, ini sudah ke tahun kelima Ustadz ya? Memasuki tahun kelima. Memasuki tahun kelima untuk kita pembangunan di Ma'had Syaraful Haramain. Dan tahun ini spesial Ustadz karena kita mendatangkan ini ada anak muda. Udah tua antum ya? Masih muda. Masih muda. Ini Aap El Karimi ini terkenal sebagai seorang yang sering berisik di sosial media ya. Tentang kebaikan tentunya. Tapi banyak yang nggak tahu kalau Aap ini adalah seorang arsitek. Jadi sebelum ke Ustadz Hafiz nih, aku mau nanya antum itu sebagai newcomers nih, apa yang membuat antum pengen untuk membantu pembangunan Ma'had Syaraful Haramain? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya profesionalisme itu kan harus terkonversi jadi kebaikan. Salah satu yang paling mudah ya saya berkontribusi pada perkembangan Ma'had ini, insyaallah. Kenapa Ma'had ini bukan yang lain? Karena udah jelas dan alasannya udah jelas, programnya udah jelas, misi-misinya udah jelas, dan saya udah memantau jauh-jauh hari kan. Wah ini udah luar biasa nih, kalau saya nggak ambil kesempatan ini rugi sekali tuh. Berarti antum memberikan desain ya? Tahun ini yang antum desain apa sih? Kalau kemarin ada aula ya Ustaz ya, aula, kemudian auditorium Ustaz ya? Auditorium. Di bawahnya kan nanti ada perpustakaan, ada ruang guru juga, kemudian pengasuhan, ruang pengasuhan banin ya Ustaz ya kalau salah. Kemudian juga ada guest house, insya Allah nanti kalau nggak salah 5 lantai ya kemarin Ustaz. Ya, guest house-nya 5 lantai. Terus audit di yang gedung aula itu nanti atasnya itu ada auditoriumnya, lantai 2-nya. Lantai 2. Dan yang lagi running itu lapangan, fasilitas olahraga untuk akhwat, insyaallah. Dan ke depan di bawah itu insyaallah nanti kita desain untuk pool. Pool. Jadi konversi profesionalisme kepada kebaikan. Amin. Jadi tahun ini tahun kelima, apa aja Ustadz yang mau kita bangun Ustadz? Pertama yang kita mau tuntaskan itu adalah kebutuhan penunjang. Kebutuhan penunjang. Ya, berarti kalau asrama alhamdulillah sudah beres. Kalau kebutuhan pokoknya sudah selesai semua. Jadi asrama banin banat sudah selesai, kelas sudah selesai.
kemudian masjid sudah selesai. Itu semua untuk tampungan 6 tahun sudah selesai? Untuk 6 tahun, karena kita sudah sesuaikan jumlah itu dengan kapasitas. Alhamdulillah. Jadi setiap tahun kita hanya menerima 120, berarti kan 4 kelas. 2 kelas banin, 2 kelas banat. Dan itu sudah sesuai dengan rencana kita, karena kan di setiap kelas itu kan nanti pasti ada pengelompokan, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Betul. Nah, dengan begitu nanti kita bisa melakukan model yang lebih tepat gitu. Nah, alhamdulillah semua kebutuhan tadi kita sudah selesaikan sampai tahun keempat. Kemudian memasuki tahun kelima ini kita menyelesaikan penunjangnya. Jadi seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Saab ya, kantor untuk asatid ustadzat, ya kemudian nanti juga ada perpustakaan, ya, terus kemudian di atasnya itu nanti untuk aula itu nanti kapasitasnya kira-kira sekitar 400 sampai 600 ya kira-kira, sehingga nanti untuk kebutuhan misalnya convocation atau acara-acara seperti itu kita tidak keluar, jadi bisa kita lakukan di sini. Nah, di samping memang kita targetnya juga karena ini sekarang itu pengerjaannya simultan. Jadi aula ini dengan lapangan banat itu simultan. Lapangan banat sudah berjalan duluan dan sekarang mungkin progresnya sudah hampir 90% ya. 90% sudah jadi. Kemudian nanti setelah itu aula, terus berikutnya itu nanti pool tadi itu, ya, dan kemudian pengerjaan untuk guest house. Jadi guest house itu kita perlukan karena ya seperti ini, misalnya kita ada program itikaf ya, kita misalnya pas Ramadan mau misalnya wali santri atau peserta dari luar kalau misalnya mau kita itikaf ya, tahun ini alhamdulillah sebenarnya lebih ramai daripada tahun sebelumnya. Kayaknya udah lebih siap Ustaz ya? Iya, lebih siap ya, meskipun ya kita tempatnya masih sementara itu kan ada yang di perpustakaan Banin sama perpustakaan Banat gitu. Nginepnya Ustaz? Nginepnya gitu. Ustadz, kalau misalnya kita lihat selama ini kan udah masuk tahun kelima Ustadz ya, menurut Ustadz yang paling menantang itu Ustadz, itu sebenarnya kapan sih Ustadz pas kita udah melakukan 4 tahun ini? Kan Wakif kan alhamdulillah sudah bersama kita 4 tahun nih Ustadz, mereka menyaksikan bahkan dari tulang-tulang aja Ustadz sampai sekarang. Yang paling menantang apa sih Ustadz sebenarnya? Yang paling menantang sebenarnya ketika dana itu tidak ada. Ya kan? Itu sering kayaknya ya kan? Itu udah pasti karena tapi subhanallah ya, kita itu justru di situ nanti kita akan cerita keajaiban. Sejak tahun pertama itu jadi kita itu kan beda dengan ya Mas Abu mungkin sudah tahu ya, ketika orang itu bikin bangunan rancangan macam-macam itu kan selalu ada RAB ya. Iya, budgeting itu di awal. Budgeting di awal ya, dan orang sudah menyiapkan dana kan. Nah, kita itu kebalik gitu. Kita itu punya keinginan begini gitu, kita nggak punya duit gitu. Lalu kemudian RAB itu nyaris nggak pernah kita bikin. Kenapa? Sebab kalau kita bikin mungkin kita sudah pusing duluan gitu. Ini kelihatannya gede gitu. Tapi ala kulli hal kita bismillah ya, kemudian jalan gitu. Nah, seiring dengan waktu itu entah nanti ngambil dari sini. Jadi misalnya begini, kalau kita mengandalkan katakanlah dari satu pos ya, misalnya wakaf dari umat saja itu sudah lama habis, gitu, sudah lama kering gitu. Nah, karena itu kemudian sejak tahun kedua itu kita sudah mulai mengembangkan usaha ya, dalam hal ini melalui divisi usaha itu ada catering dan MS Hamad. Nah, itu juga alhamdulillah relatif berkembang dan dia bisa membantu gitu untuk pembangunan tadi gitu, sehingga ketika misalnya di sini kosong kita masih punya gitu kan. Nah, di samping juga ada simulasi lain, misalnya seperti wakaf inden, para santri itu juga bisa menjadi alternatif meskipun nanti ketika mereka tidak diterima, karena kan kita punya komitmen, ya kan. Ketika mereka tidak diterima, ya kita akan kembalikan, gitu. Nah, jadi itu sebenarnya tantangan-tantangan yang lebih real lah, yang sering kita hadapi, gitu. Kalau yang lain, insya Allah relatif bisa kita atasi lah, gitu. Nah, kalau ini sebenarnya kalau saya secara pribadi nih saya kan berpikir begini, namanya kita nyari uang itu kan uang itu pasti akan keluar dengan cara satu atau dengan cara yang lain. Bisa jadi kita
punya keperluan-keperluan yang mendesak, atau bisa jadi kita punya keperluan-keperluan yang memang sudah rutinan setiap tahunnya. Tapi kalaupun tidak termakan dengan itu, kita juga pasti akan membelanjakan harta itu dengan cara lain. Bisa jadi untuk kemewahan kita atau segala macam. Nah, kemudian saya berpikir begini, kalau seandainya saya tuh duit mau nggak mau juga akan habis, berarti kan kita harus mikir untuk kemana nih uang ini biar menghasilkan sesuatu yang lebih daripada yang kita belanjakan di dunia. Nah, ini kan ada konsep wakaf. Nah, selama ini kan MSH sangat terkenal dengan konsep wakaf itu, Ustaz. Nah, ini walaupun berulang-ulang, nggak apa-apa, saya pikir untuk kita jelasin juga pada mungkin ada wakif-wakif yang baru atau ada orang-orang yang baru dan melihat potensi wakaf ini seperti apa, Ustaz. Nah, bagaimana kita membahasakan bahwasanya wakaf ini adalah semacam kayak yang paling menarik kalau bagi orang-orang yang pengen untuk membelanjakan hartanya, Ustaz. Ya, pertama wakafnya itu sendiri. Jadi karena kan di dalam hadis dan kemudian itu menjadi praktek hampir kebanyakan para sahabat ya, karena mereka kan berpikirnya rasional. Jadi Rasulullah itu menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu, ya. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang sanggup menundukkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja untuk investasi setelah kematian, kan begitu. Itu orang yang cerdas. Lalu kemudian Nabi mengatakan, apa kira-kira amal yang bisa membuat mereka itu nanti sudah tidak ada tapi terus mengalir kan pahalanya itu. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasatin itu. Jadi kalau manusia itu sudah meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali dari 3, ya kan, shadaqatin jariyah. Pertama ya wakaf, shadaqah jariyah itu kan wakaf gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ilmu yantafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, dan waladun sholihin yad'ulah. Ini pertama dari si wakafnya. Nah, sementara dari ketiga hadis tadi itu semuanya bisa kita dapatkan di MSH ini, gitu, iya kan? Betul. Wakafnya iya, kemudian mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yantafa'ubi tadi dapat, waladun sholihin yad'ulah dapat, ya kan? Nah, itu luar biasa gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana reasoningnya, ini sangat berkaitan dengan hadis tadi. Dengan hadis tadi, dan itulah yang justru sangat menguntungkan gitu kalau kita bicara dalam konteks tadi. Apalagi kemudian ketika kita bicara, ini kan baru bicara wakaf sama peruntukannya. Kita belum bicara visi misi dan outputnya, ya kan? Visi misi dan MSH dan outputnya. Apalagi kita bicara visi misi dan outputnya tadi, itu lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena kita ini mencetak ulama. Kita ini mencetak bukan hanya ulama, tapi ulama yang kelak akan memimpin peradaban gitu. Dan itu kan berarti kita bicara masa depan, gitu. Artinya bahwa ini investasi yang luar biasa. Gitu. Jadi dari wakafnya, dari peruntukannya tadi, kemudian ditambah dengan visi misi dan outputnya tadi, ini luar biasa gitu. Jadi kalau ngajar Quran aja itu dapat pahala luar biasa, apalagi ini kita mengajarkan ulama-ulama yang bukan hanya mengajarkan tapi menerapkan Quran. Dan itu yang kita lihat hari ini ya, bagaimana mereka belum selesai saja kita sudah bisa melihat bagaimana output kita. Jadi misalnya seperti anak-anak yang sekarang sedang liburan, itu rata-rata mereka mengirim aktivitas mereka selama liburan. Jadi ada yang misalnya yang dari Sydney ya kemarin imam taraweh, ya kemudian ada yang memberi kultum, kemudian mereka itu adabnya, ya kan kita kemarin tanya gitu, orang-orang tua di sana itu istilahnya itu sangat luar biasa, ya kan, mereka itu begitu terharu lah gitu. Belum lagi jadi inspirasi bagi anak-anak di seusia mereka, karena ini adalah generasi awal yang mungkin di sana baru dikirim ke pesantren gitu. Jadi mereka melihat ini luar biasa gitu, anak-anak ini. Nah, dan itu kan tidak hanya in case di Australia, tapi juga semua. Ada yang di Jepang juga kemudian melakukan hal yang sama, kemudian yang di Malaysia, di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Bayangkan semuanya itu di situ ada kontribusi para wakil, ya kan, yang kemudian meskipun mereka tidak istilahnya capek-capek ikut menghafal sampai Nusantara, tapi mereka dapat aliran pahala, ya kan. Betul. Itu subhanallah. Masya Allah. Nah, terus ini Ustaz, apakah wakaf itu harus dengan uang, Ustaz?
Dan sebenarnya kayak Aap ini kan membantu mendesainkan, atau kita nanti ada juga perpustakaan barangkali misalnya ada yang mau ngirimin buku, atau misalnya ada nanti sarana olahraga saat itu siapa tahu nanti ada biar saya aja yang ngurusin lantainya misalnya, atau ringnya, atau misalnya mau buat ini juga ya untuk berenang misalnya, ini kita kebetulan keramiknya atau pompanya, atau memang harus uang atau bisa yang lain? Ya bisa, jadi karena kan pada dasarnya wakaf itu kan sebenarnya terkait dengan pertama adanya zat dan manfaat. Nah, zat dan manfaat itu kan bisa real atau bisa hasil konversi tadi. Jadi kalau orang itu punya desain seperti Mas Aap ini kan itu zat dan manfaatnya sekarang mungkin belum kelihatan, tapi kan itu bisa dikonversi dalam bentuk. Jadi artinya adanya zat dan manfaat tadi itu hasil desain beliau. Berapa persen? Ya kan? Nah, kalau misalnya itu harus kita bayar, ya kan, itu kan sudah berapa, ya kan? Tapi kan kemudian ini ketika diniatkan sebagai wakaf itu kan luar biasa gitu. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Karena itu di sini sebenarnya kita terbuka. Jadi bagi wakif itu yang mau wakaf dalam bentuk benda atau barang silahkan. Ya, misalnya ada mulai dari awal sampai pembangunan gedung Banat kemarin itu mereka yang wakaf semen, ada yang wakaf pompa, bata hebel itu, ya kan? Ringan. Ada yang juga itu ketika sumur ya misalnya pompa macam-macam. Termasuk juga kemarin ada yang panel surya macam-macam. Ada panel surya, Ustaz? Ada. Jadi, nah itu semuanya kan hasil wakaf. Ya, jadi karena kita kembangkan ini dengan konsep wakaf, karena kita tahu bahwa wakaf inilah istilahnya itu yang bisa memastikan bahwa pendidikan ini akan istilahnya itu on the track sesuai dengan tujuannya. Kan pendidikan itu kan intinya itu kan khidmah. Dan bukan orientasi bisnis gitu. Sehingga dengan konsep itu maka insya Allah kita akan ketemu semua tadi. Itu dan itu yang kita lakukan di sini, sehingga kita sebagai khotim, sebagai pengelola di Mahat ini itu merasa punya istilahnya itu izzah gitu ya. Karena kemudian orang tua atau wali santri itu semua nurut gitu. Bayangkan kalau kemudian sekolah-sekolah yang mahal ya kan. Lah kan logikanya kalau nggak begitu kan mereka akhirnya merangkak, betul. Ya kan, akhirnya ala kadarnya. Dan alhamdulillah kan kita dengan konsep wakaf ini bisa membalik semua tadi, sehingga akhirnya dalam waktu yang singkat semua kita bisa layani dengan fasilitas terbaik yang bisa kita berikan. Pada saat yang sama kita bisa mengendalikan penuh keputusan, ya, karena wali santri itu hanya membayar 10 juta per anak, ya kan. Kemudian uang daftar ulangnya juga 6 juta, artinya nggak besar gitu. Betul. Itu pun sudah termasuk SPP, buku, macam-macam, makan mereka 1 bulan gitu. Serem sih itu, Ustaz. Kalau saya pernah ngitung loh, dan itu serem itu. Setengahnya biaya TK. Karena saya. Jadi itu tadi jadi kenapa? Karena kita memang dari awal mendedikasikan ini untuk khidmah tadi gitu. Dan itu ketemu di konsep itu gitu. Nah, kalau misalnya tidak pakai konsep itu, kita membayangkan susah gitu. Kalau misalnya ada, katakanlah misalnya kita ingin dengan fasilitas seperti ini, itu kan kemungkinannya pasti bayarannya mahal. Ketika bayarannya mahal berarti apa? Nanti kita itu punya dalam tanda petik itu hutang kepada orang tua gitu, karena mereka kemudian lah kan saya sudah bayar mahal. Dan orang udah bayar tuh kadang-kadang suka ini. Iya, arogan kan. Jadi dia kemudian mau memaksakan maunya kan gitu. Saya itu mau dilayani sama ini sama ini. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita di sini alhamdulillah semua santri itu kita perlakukan sama, bahkan anaknya mudir pun kita perlakukan sama. Jadi nggak ada di sini privilege, nggak ada. Semua siapapun yang melakukan. Kemarin teman saya bilang ditolak, Ustaz. Padahal anaknya orang dalam. Ya di sini semua ikut tes, ya. Mau anaknya siapa saja yang masuk ke sini semuanya ikut tes, dan yang mempunyai kapasitas kemudian kemampuan untuk menyelesaikan semua tahapan-tahapan itu insya Allah lolos gitu. Jadi kita fair gitu. Jadi bukan istilahnya nggak ada ini orang dalam atau titipan, nggak ada gitu. Jadi Ustaz, saya yakin yang mau wakaf itu kan ada golongan yang kaya banget, ada yang biasa banget. Nah, ada nggak sih batasan minimal dari wakaf? Nggak ada.
Nggak ada. Jadi karena itu konsep kita di awal itu justru kita ingin mengembangkan wakaf ini dengan model patungan. Jadi makanya ada istilah waktu itu ya patungan atau apa istilahnya itu? Tanggung bareng ya. Ya, jadi kita itu tidak mengandalkan pada orang-orang tertentu, pada sumber tertentu, tidak gitu. Justru itu bagus ya. Kenapa? Karena tadi, jadi kita itu menghindari efek psikologi. Ketika ada misalnya orang tertentu yang misalnya dia katakanlah dalam tanda petik mendanai atau apa itu pasti ada efek psikologi gitu. Karena kemudian kita merasa bahwa orang ini punya jasa dan sebagainya gitu. Kalau nggak ada dia. Nah, dan bukan hanya itu sebenarnya. Akhirnya gagasan yang kita tuangkan dalam visi misi dan output yang kita harapkan tadi itu pasti akan sulit berjalan. Ya karena kemudian ada kendala psikologis dengan pemodal, dengan macam-macam tadi gitu. Nah tapi dengan model patungan wakaf tadi, alhamdulillah gitu. Meskipun mungkin ya ada satu orang itu kadang cuma 50.000, 20.000, 10.000 bahkan ada gitu ya. Itu ala kulli hal mereka ada yang rutin gitu dan kita nggak ada masalah dengan itu gitu. Ada juga yang kemudian setiap bulan atau bahkan setiap pekan ya. Bahkan setiap tahun ya kan, yang itu juga nilainya fantastis gitu. Mulai tahun pertama sampai sekarang itu ratusan juta juga ada gitu. Ya itu berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Kita tidak menetapkan gitu. Intinya kita serahkan ya kepada mereka karena itu kan kembali kepada hati mereka masing-masing. Bahkan ada skill. Sebenarnya menurutku skill ini sih yang penting sih. Karena sekarang contoh misalnya kayak ada orang yang punya supplier AC misalnya atau supplier pompa. Kalau beli kan pasti ada nilai jasanya. Nah kalau dia bisa support itu bagus banget tuh untuk skill seperti itu. Nah ini pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan antum setelah berwakaf skill di MSA dan supaya orang-orang tuh juga ngerti gitu dan kalaupun ada yang punya skill itu bisa berwakaf juga. Iya, jujur kalau seneng sih ya. Cuman kan perasaan saya berharap ini terima Allah apa enggak? Gitu. Kalau itu bukan urusan Anda ya. Ya, insya Allah kita pengen yang terbaik. Tapi senang ya? Senang, alhamdulillah. Ya, betul. Ternyata mendapatkan itu bukan satu-satunya senang, tapi mengeluarkan juga senang. Kalau andai kan kita tahu untuk apa. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Ustaz kepada teman-teman yang nonton ini. Kita udah laporin setiap tahun dan alhamdulillah ini memasuki tahun kelima dan supporting yang tidak kalah pentingnya karena memang santri-santri kita sudah tahu bahwasanya untuk bisa kita push belajar sangat maksimal sekali dan teman-teman udah tahu ini kurikulumnya gabungan 4 Ustaz ya. Gabungan 4 kepentingan jadi satu. Itu juga mereka memerlukan supporting atau dukungan-dukungan yang support system yang sangat bagus. Nah, itu infrastruktur yang sekarang kita siapkan untuk kepentingan sekolah. Mungkin ada yang pengen disampaikan Ustaz untuk penutup. Ya, intinya bahwa program wakaf ini kita akan terus buka. Jadi kita tidak akan tutup karena memang banyak yang bertanya gitu, apakah MSA itu mungkin karena melihat perkembangan ya, mungkin ada sebagian yang berpikir kita sudah tidak menerima wakaf lagi. Karena pada prinsipnya wakaf itu tetap kita perlukan. Kalau seandainya misalnya nanti dari sini mungkin nanti ada pengembangan. Karena ketika kita berpikir dengan konsep wakaf, itu artinya kita berpikir masa depan. Karena wakaf itu kan tidak berhenti. Ya, karena kata Rasulullah ya ketika itu ya amsik aslaha ya wasbil samroha. Ketika Umar itu mewakafkan pohon ya itu kan amsik aslaha, kamu pegang, kamu biarkan pohonnya itu wasbil samroha, nanti buahnya itu akan terus ngalir mengeluarkan dan ketika kita mewakafkan pohon tadi maka buah yang kemudian kita rasakan tadi itu akan terus gitu. Nah pada dasarnya kan wakaf itu begitu filosofinya. Jadi ketika infrastruktur tadi itu masih bisa berfungsi, kemudian terus dimanfaatkan, kan berarti itu masih ngalir itu. Manfaatnya ngalir terus gitu. Nah manfaat nanti itu kita pakai apa tadi itu? Misalnya kemaslahatan guru, kemudian untuk santri, ya kan? Termasuk layanan, termasuk juga kegiatan-kegiatan macam. Bisa jadi juga mungkin kuliah, Ustaz. Iya. Nah makanya dengan konsep wakaf itu kan ini akan tumbuh. Jadi nggak akan berhenti sampai di sini gitu. Sebagaimana Al-Azhar ya. Karena kita itu terus terang diilhami oleh
keberhasilan Al-Azhar di masa lalu gitu. Karena Al-Azhar itu kan sebenarnya perguruan tinggi terbesar di dunia, ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu nggak tahu berapa hektar itu. Bahkan sekarang itu Al-Azhar itu di setiap kota itu di Mesir ada cabangnya itu. Nah, itu semuanya bisa begitu itu karena wakaf. Nah, maka kita membayangkan dengan modal wakaf ini itu nanti akan berkembang. Ya kan, coba bayangkan ya, ini divisusanya jalan, terus nanti setiap saat itu masih wakaf itu terus ngalir, kemudian yang mereka masuk juga terus wakaf. Ini kan otomatis nanti kan ada ekspansi, ya kan, ketika ada istilahnya perluasan, ketika ada pembukaan cabang dari sumber utama tadi, ini otomatis nanti wakaf semua. Ya kan, berarti akan tambah semakin banyak ya, dan itulah yang terjadi. Ya. Artinya teman-teman sekalian, sumber mata air itu penting, dan MSH insya Allah adalah diniatkan menjadi sumber mata air, bukan hanya untuk memberikan makan orang-orang yang haus, tapi untuk memberikan sebuah irigasi atau memberikan sebuah pertanaman untuk yang namanya pohon peradaban. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian termasuk ikut menjadi pewakif-pewakif di Ma'had Syaraful Haramain. Dan tentu saja saya secara pribadi, Aap juga, senantiasa kita berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai persiapan kita untuk nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung bulan Ramadan, teman-teman sekalian, ayo kita berwakaf di Ma'had Syaraful Haramain yang sudah benar-benar kelihatan sekarang. Apalagi saya nggak bisa bayangkan saat mungkin 6 tahun setelah ini, mungkin kita sudah benar-benar kayak kalau misalnya udah lihat buahnya tuh sudah ada gitu misalnya. Sekarang aja udah kelihatan buahnya, apalagi setelah 6 tahun setelah lulus ya. Benar-benar kita berharap mudah-mudahan anak-anak ini nanti akan mendoakan kita, akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan kebaikan. Makasih teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi dalam acara-acara yang lain bareng Ustadz Hafiz. Kalau ada yang masih belum jelas tentang wakaf, boleh saksiin video yang ada di YNTV yang kita bahas tentang zakat dan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.